Halo Sobat Food Travelers, ketemu lagi nih sama aku di channel kesayangan kita. Kali ini kita mau ajak kalian jalan-jalan online ke Pulau Dewata, Bali. Yap, siap-siap dimanjakan dengan keindahan pantai, budaya yang beragam, dan tentu saja makanan khas Bali yang pasti bikin ngiler. Dari pantai-pantai indah buat surfing sampai pura-pura yang megah, Bali punya semuanya. Kita bakal jelajahi bareng-bareng deh, dari Kuta yang selalu ramai sampai Ubud yang tenang dan damai. Gak cuma itu, kita juga bakal cobain makanan-makanan khas Bali yang udah terkenal banget, seperti babi guling, ayam betutu, dan masih banyak lagi. Penasaran kan gimana serunya perjalanan kita kali ini? Yuk, langsung aja tonton video ini sampai habis. Jangan lupa siapin catatan buat tempat-tempat keren yang bakal kita kunjungi ya. Pertama, kita sampai di Pantai Kuta dulu nih. Siapa sih yang gak kenal Kuta? Pantai yang satu ini udah terkenal banget, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Pasir putihnya yang halus dan ombaknya yang pas banget buat surfing bikin Kuta selalu ramai dikunjungi wisatawan. Nah, kalau kalian hobi surfing atau pengen belajar surfing, Kuta ini tempat yang cocok banget. Banyak banget tempat penyewaan papan surfing dan guru surfing yang siap ngajarin kalian dari awal. Gak perlu takut tenggelam deh. Sambil nunggu matahari terbenam, kita bisa duduk-duduk santai di pinggir pantai, nikmatin angin sepoi-sepoi, atau bisa juga nyobain jagung bakar khas Bali yang manis gurih. Duh, kebayangkan nikmatnya. Dan yang paling ditunggu-tunggu, sunset di Pantai Kuta itu emang juara banget. Langitnya berubah warna jadi jingga keemasan. Romantis banget deh pokoknya. Jangan lupa abadikan momen indah ini ya, teman-teman. Dari Kuta yang ramai, sekarang kita pindah ke Ubud, yuk. Ubud ini terkenal dengan suasana yang tenang dan damai, dikelilingi oleh sawah-sawah hijau yang menyejukkan mata. Cocok banget buat kalian yang pengen istirahat sejenak dari keramaian kota. Di Ubud, kalian bisa mengunjungi banyak tempat wisata budaya, seperti Puri Saren Agung, Goa Gajah, atau Monkey Forest yang terkenal itu. Jangan lupa juga untuk menyaksikan pertunjukan tari tradisional Bali yang memukau. Buat kalian yang suka yoga dan meditasi, Ubud juga punya banyak tempat yang menawarkan kelas yoga dengan pemandangan alam yang indah. Dijamin bikin pikiran dan hati tenang. Nah, kalau mau cari oleh-oleh khas Bali, di Ubud juga banyak banget toko-toko yang menjual kerajinan tangan, seperti kain batik, ukiran kayu, dan masih banyak lagi. Gak lengkap ke Bali kalau belum ke Pura Tanah Lot. Pura ini unik banget karena letaknya di atas batu karang besar di tepi laut. Kalau air laut lagi pasang, pura ini seperti mengapung di atas air loh. Keren banget kan? Tanah Lot ini merupakan salah satu pura terpenting di Bali loh. Menurut cerita rakyat, pura ini dibangun oleh seorang pendeta Hindu pada abad ke-15. Katanya, tempat ini dijaga oleh ular-ular laut yang melindungi pura dari roh jahat. Waktu terbaik untuk berkunjung ke Tanah Lot adalah sore hari, menjelang matahari terbenam. Pemandangan sunset di sini juga gak kalah indahnya dengan di Kuta loh. Jangan lupa untuk berfoto dengan latar belakang pura Tanah Lot yang megah ya, teman-teman. Buat kalian yang mencari suasana pantai yang lebih tenang dari Kuta, Pantai Sanur bisa jadi pilihan yang tepat. Pantai ini terkenal dengan pasir putihnya yang halus dan ombaknya yang relatif tenang. Cocok banget buat berenang atau sekadar bersantai di pinggir pantai. Di Sanur, kalian bisa menyaksikan keindahan matahari terbit yang memesona. Sambil menikmati sarapan pagi di pinggir pantai, wah perfect morning banget deh. Pantai Sanur juga terkenal dengan wisata airnya loh. Kalian bisa mencoba berbagai aktivitas seru, seperti snorkeling, diving, atau naik perahu kano. Nah, kalau mau cari oleh-oleh atau sekadar jalan santai, di sepanjang jalan Pantai Sanur juga banyak toko-toko souvenir, butik, dan restoran yang bisa kalian kunjungi. Siap-siap takjub dengan keindahan Gunung Batur. Gunung berapi yang masih aktif ini menawarkan pemandangan alam yang luar biasa indah, terutama saat matahari terbit. Buat kalian yang suka hiking, mendaki Gunung Batur bisa jadi pengalaman yang tak terlupakan. Perjalanan mendaki biasanya dimulai dini hari agar bisa sampai puncak sebelum matahari terbit. Sesampainya di puncak, rasa lelah kalian pasti akan terbayar lunas dengan pemandangan matahari terbit yang spektakuler. Dari atas sini, kalian bisa melihat kaldera Gunung Batur yang luas, danau Batur yang biru jernih, dan hamparan awan putih yang indah.
Ada satu makanan khas Bali yang wajib banget kalian coba, yaitu ayam betutu. Ayam betutu ini adalah ayam utuh yang diisi dengan bumbu-bumbu khas Bali, kemudian dibungkus daun pisang dan dipanggang atau dikukus hingga matang. Proses memasak ayam betutu ini cukup lama, bisa sampai 8 jam loh. Tapi tenang aja, rasa lezatnya dijamin sebanding dengan waktu memasaknya. Daging ayamnya empuk banget dan bumbunya meresap sampai ke tulang. Ayam betutu biasanya disajikan dengan nasi putih, sambal matah, dan lawar. Tapi ada juga yang menyajikannya dengan plecing kangkung atau sayur urap. Kalian bisa menemukan ayam betutu di banyak warung makan atau restoran di Bali. Salah satu yang terkenal adalah ayam betutu Gilimanuk. Nah, kalau tadi kita udah bahas ayam betutu, sekarang kita kenalan sama salah satu makanan pendamping yang gak kalah enaknya, yaitu lawar. Lawar ini adalah makanan khas Bali yang terbuat dari campuran daging cincang, bisa babi, ayam bebek atau kura-kura, parutan kelapa, kacang-kacangan, dan bumbu-bumbu khas Bali. Ada dua jenis lawar, yaitu lawar merah menggunakan darah segar dan lawar putih tidak menggunakan darah. Rasa lawar ini unik banget, perpaduan antara gurih, pedas, dan sedikit asam dari belimbing wuluh. Teksturnya juga unik, ada yang renyah dari kacang-kacangan dan ada juga yang kenyal dari kulit. Lawar biasanya disajikan sebagai pelengkap nasi campur Bali atau nasi jinggo. Tapi, ada juga yang menyantapnya sebagai lauk pauk biasa. Pecinta sate wajib coba sate lilit khas Bali. Sate lilit ini beda dari sate pada umumnya loh. Kalau biasanya sate ditusuk menggunakan tusuk sate dari bambu, sate lilit ini dililitkan pada batang serai. Unik banget kan? Daging yang digunakan untuk sate lilit bisa bermacam-macam, mulai dari daging ayam, ikan laut, daging babi, hingga daging sapi. Daging tersebut kemudian dicincang halus, dicampur dengan bumbu-bumbu khas Bali, parutan kelapa, dan santan. Setelah itu, adonan sate dililitkan pada batang serai dan dibakar hingga mematang. Aroma sate lilit yang dibakar di atas arang ini harum banget dan bikin ngiler. Sate lilit biasanya disajikan dengan sambal matah atau sambal plecing. Rasanya gurih, pedas, dan aromanya khas banget. Terakhir ada nasi campur Bali. Nasi campur Bali ini ibarat paket lengkap deh. Bayangin aja dalam satu piring kalian bisa nikmatin nasi putih, lawar, sate lilit, telur, sayur urap, dan sambal. Lengkap banget kan? Setiap bagian dalam nasi campur Bali punya rasa dan aroma yang khas loh. Ada yang gurih, pedas, manis, asam, semuanya bercampur jadi satu dalam satu suapan. Nasi campur Bali bisa kalian temukan di mana-mana di Bali, mulai dari warung makan sederhana hingga restoran mewah. Harganya pun bervariasi, tergantung tempat dan jenis lauk pauk yang disajikan. Wah, seru banget ya perjalanan kita kali ini. Gimana, udah kebayang belum serunya liburan di Bali? Dari pantai-pantai cantik, budaya yang beragam, sampai makanan-makanan khas yang lezat, semuanya ada di Bali. Buat kalian yang punya rencana liburan ke Bali, jangan lupa cobain semua tempat wisata dan makanan yang udah kita bahas di video ini ya. Dijamin liburan kalian bakal berkesan banget deh. Jangan lupa like channel Food Travelers dan komen agar kalian gak ketinggalan video-video seru lainnya. Sampai jumpa di petualangan